Tim Liputan Komunikasi kembali hadir untuk Anda membahas berita faktual dan terpercaya. Bersama saya Andrian Yohana akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Ini dia Liputan Komunikasi selengkapnya. Pemirsa, untuk mengawali jumpa kita pada siang hari ini, informasi hadir dari Institusi Kepolisian Indonesia. Viralnya kejanggalan kematian Brigadir J membuat kasus ini menjadi perhatian publik dan berakhir Inspektur Jenderal Kepolisian ditetapkan sebagai tersangka atas kematian Brigadir J. Mengapa hal ini dapat terjadi? Lalu bagaimana kepolisian menuntaskan masalah tersebut? Ini dia berita selengkapnya. Dimulai dari pengantaran jenazah Brigadir J ke kediamannya, di mana pihak kepolisian sampai tidak memperbolehkan keluarganya untuk melihat kondisi jenazah, karena keluarga tidak mau menerima dan menandatangani berita acara serah terima jenazah. Akhirnya, pihak kepolisian memperbolehkan keluarga melihat jenazah Brigadir J, namun hanya sebatas setengah badan ke atas. Keluarga histeris karena banyak luka jahitan di bagian wajah Brigadir J. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa Brigadir J meninggal karena terlibat baku tembak dengan Barada RE. Setelah prosesi pemakaman dilakukan tanpa upacara kedinasan sebagaimana mestinya, akibat dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh Brigadir J. Malam harinya, personel di Propam Polri yang berpangkat Pati atau atas nama Brigjen Paul Hendra mendatangi keluarga almarhum untuk menjelaskan kematian Brigadir J disebabkan karena baku tembak dengan Barada RE. Hal yang melatar belakangi baku tembak ini karena diduga Brigadir J telah melakukan tindak asusila kepada istri pimpinannya. Namun keluarga tidak mempercayai hal tersebut dan menanyakan bukti CCTV, yang dimana CCTV di tempat kejadian serta CCTV sekitar lokasi kejadian mati. Pihak keluarga menemukan banyak kejanggalan lainnya, yaitu kejanggalan-kejanggalan ini kemudian viral di media sosial dan menjadi perhatian publik. Baik pemirsa, kali ini saya sudah terhubung dengan rekan saya Intan Ika Nabila yang berada di Polda Metro Jaya, di mana Kapolri telah melakukan klarifikasi atas kasus ini. Bagaimana situasinya akan dilaporkan secara langsung oleh Nabila. Baik Nabila, bagaimana situasinya di sana saat ini? Baik, terima kasih rekan saya Andrian Yohana Megantoro. Saya mengabarkan dari Polda Metro Jaya. Kini klarifikasi telah berjalan secara hikmat dan dihadiri berbagai awak media. Sebelumnya, Listianto Sigit Prabowo telah mengadakan konferensi pers pada tanggal 30 September 2022 yang berjanji akan mengusut tuntas permasalahan ini. Kali ini klarifikasi dan permohonan maaf dilakukan pada rilis akhir tahun 2022 oleh Listianto Sigit Prabowo. Selaku Kapolri, dalam hal ini Sigit menyampaikan bahwa kasus kematian Brigadir J telah masuk ke persidangan dan kepolisian berjanji untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan tindak pidananya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia terhadap kinerja ataupun perilaku serta perkataan terhadap perilaku dari anggota kami yang mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagai contoh, beberapa kasus menonjol yang saat ini tentunya juga menjadi perhatian masyarakat, kasus FS atau pembunuhan Durian 3, kasus kanjuruhan yang tadi disampaikan, dan kasus narkoba yang melibatkan petinggi Polri. Ini tentunya menjadi salah satu peristiwa yang membuat pukulan bagi institusi kami. Oleh karena itu, saat ini kami terus mengusut tuntas dan teman-teman juga mengikuti bahwa terkait dengan kasus Durian 3, saat ini semuanya sudah masuk ke persidangan. Pemberantasan narkoba
dan juga kasus-kasus lain terkait dengan Kanjuruhan, saat ini kami telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. 5 tersangka telah kami limpahkan ke SDU. Telah B211 tersangka saat ini masih dalam proses pemenuhan berkas perkara. Mudah-mudahan ini juga bisa selesai. Kemudian 20 personil saat ini kita proses dengan dugaan kode etik. Ada juga tekanan untuk ini bila diproses terkait dengan pidana dan kami membuka ruang untuk itu. Beberapa waktu yang lalu dilaksanakan gelar perkara dengan menghadirkan ahli-ahli pidana. Namun demikian terhadap pasal 340 ataupun 338 itu berdasarkan keterangan para ahli tidak bisa dipenuhi. Ya pemirsa, itu tadi merupakan laporan langsung dari Intan Ika Nabila yang sedang berada di Polda Metro Jaya. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kasus ini? Apakah reputasi kepolisian menjadi baik di hadapan masyarakat? Kami telah merangkum tanggapan masyarakat mengenai hal ini. Mari kita simak tayangan selengkapnya. Sekarang saya akan mewawancarai salah satu masyarakat tentang tanggapan mereka terhadap kasus Brigadir J yang tengah berlangsung. Di samping saya ada Mbak Afifah. Oh, Mbak Afifah. Mbak Afifah mengikuti kasus tentang Brigadir J nggak? Lumayan sih. Oh, baik. Apa tanggapan Mbak Afifah terhadap kepolisian mengenai kasus kematian Brigadir J? Menurut saya tidak etis ya, maksudnya sesama polisi saling menyerang. Kalau misalkan masalah internal mereka aja bisa saling bunuh-bunuhan, terus eksternalnya gimanain? Terus habis itu kan harusnya mereka tahu dong kode etik. Terus setelah itu juga mereka harusnya memikirkan untuk dampak reputasi Polri ke depannya. Kalau gini kan reputasi kepolisian kan makin menurun nih. Terus habis itu kan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian kan jadi ya Tercemar mungkin ya? ya mungkin masyarakat sudah mungkin sedikit tidak percaya dengan kepolisian karena adanya kasus ini. Oke. Lalu tanggapan Mbak Afifah setelah mengetahui permohonan maaf dari kepolisian gimana? Ya menurut saya sudah baik ya, sudah ada klasifikasi tentang permohonan maaf, udah mengklarifikasi. Tapi untuk permohonan maaf sendiri ya itu kan urusan dengan pihak yang terlibat. Kemudian harapan kedepannya ya semoga kasus ini segera terselesaikan sehingga reputasi institusi kepolisian semakin baik ke depannya. Ya semoga kepolisian mendapat kepercayaan kembali dari masyarakat. Baik, saya akan mencoba mewawancarai masyarakat lain tentang tanggapan mereka terhadap kasus ini. Selanjutnya dengan Mbak siapa? Anissa. Oh, Mbak Anissa. Mbak Anissa, apa tanggapan Mbak Anissa setelah mengetahui permohonan maaf dari kepolisian? Harapannya ke depannya tidak terulang lagi kejadian seperti ini, juga tidak melibatkan aparat kepolisian, juga tersangka mendapatkan hukuman setimpalnya. Apa tanggapan Mbak Anissa terhadap kepolisian mengenai kasus Brigadir J? Tidak sewajarnya aparat kepolisian melakukan tindakan hakim sendiri, apalagi Sambo sendiri memiliki jabatan tertinggi di kepolisian. Seharusnya Sambo lebih tahu aturan-aturan yang ada di kepolisian. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Anissa. Mari. Baik pemirsa, tayangan tadi merupakan akhir dari liputan komunikasi hari ini. Saya Andrian Yohana Megantoro pamit undur diri, sampai jumpa di liputan komunikasi selanjutnya.